Mengapa Liga Indonesia sulit jadi liga terbaik ASEAN, padahal market value-nya paling tinggi? Indonesia adalah negara gila bola. Setiap akhir pekan, stadion dipenuhi puluhan ribu penonton. Media sosial dipenuhi perdebatan antar supporter. Klub-klub berlomba mendatangkan pemain asing mahal. Dan menurut data terbaru, Liga 1 Indonesia memiliki market value tertinggi di Asia Tenggara, di atas Thailand, di atas Vietnam, di atas Malaysia. Bahkan selisihnya cukup jauh. Kalau melihat angka itu, seharusnya Indonesia sudah menjadi penguasa sepak bola ASEAN. Tapi kenyataannya tidak. Ketika klub-klub Thailand tampil di Asia, mereka lebih kompetitif. Ketika Vietnam berbicara soal pembinaan pemain muda, mereka lebih konsisten. Ketika Jepang dan Korea mencari talenta Asia Tenggara, pemain Indonesia masih jarang menjadi pilihan utama. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin liga dengan nilai pasar tertinggi justru masih kesulitan disebut sebagai liga terbaik ASEAN? Apakah uang memang tidak cukup? Atau ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar harga pemain? Inilah paradoks terbesar sepak bola Indonesia. Dan hari ini kita akan membahasnya. Selamat datang kembali di Asmara Soccer Bro. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering muncul di kalangan pecinta sepak bola nasional. Mengapa Liga Indonesia memiliki market value tertinggi di Asia Tenggara, tetapi belum mampu menjadi standar kualitas sepak bola ASEAN? Karena ternyata, liga terbaik tidak dibangun oleh uang. Liga terbaik dibangun oleh sistem. Dan disinilah cerita sebenarnya dimulai. Mari mulai dari fakta yang tidak bisa dibantah. Dalam beberapa tahun terakhir, Liga 1 berkembang sangat cepat. Klub-klub mulai berani mengeluarkan dana besar. Pemain asing dengan reputasi lebih baik mulai berdatangan. Nilai pemain lokal ikut meningkat. Sponsor semakin banyak. Jumlah penonton terus naik. Secara ekonomi, sepak bola Indonesia sedang tumbuh. Klub seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, Bali United, hingga Dewa United memiliki nilai skuad yang mampu bersaing dengan klub-klub papan atas ASEAN. Dari luar, semuanya terlihat menjanjikan. Namun ada satu masalah. Market value hanya menunjukkan harga, bukan kualitas. Market value bisa membeli pemain, tapi tidak bisa membeli sistem. Dan sejarah sepak bola dunia sudah berkali-kali membuktikannya. Uang bisa membuat tim kuat dalam semalam, tetapi tidak bisa membuat liga hebat dalam semalam. Bayangkan ada dua rumah. Rumah pertama terlihat megah, catnya mahal, furniturnya mewah, tetapi fondasinya rapuh. Rumah kedua terlihat lebih sederhana, namun dibangun dengan fondasi yang kuat. Pertanyaannya, rumah mana yang akan bertahan lebih lama? Inilah yang sedang terjadi di sepak bola ASEAN. Banyak orang melihat market value dan langsung menganggap sebuah liga lebih baik. Padahal, kualitas liga ditentukan oleh banyak hal. Konsistensi kompetisi, kualitas wasit, manajemen klub, pembinaan usia muda, infrastruktur, keuangan, dan prestasi internasional. Ketika semua aspek itu diperhitungkan, posisi Indonesia tidak lagi sekuat yang terlihat di atas kertas. Jika ingin mengetahui kualitas sebuah liga, lihatlah bagaimana wakilnya tampil di level Asia. Dan disinilah Indonesia mulai tertinggal. Klub-klub Thailand sudah beberapa kali membuktikan diri mampu bersaing di AFC Champions League. Mereka tidak hanya hadir sebagai peserta. Mereka datang untuk bersaing. Mereka mengalahkan klub yang secara finansial lebih kuat. Mereka lolos dari fase grup. Mereka dihormati lawan-lawannya. Sementara klub Indonesia masih sering kesulitan menjaga konsistensi. Kadang membuat kejutan, kadang tampil luar biasa, namun belum cukup stabil untuk menjadi kekuatan utama Asia. Padahal liga yang kuat seharusnya melahirkan klub yang kuat. Jika hasil di Asia belum konsisten, berarti ada sesuatu yang belum beres di kompetisi domestiknya. Salah satu masalah terbesar sepak bola Indonesia adalah ketidakstabilan. Dalam satu dekade terakhir, kompetisi pernah dihentikan, pernah ditunda, pernah berubah format, pernah mengalami ketidakpastian jadwal. Bagi supporter mungkin itu hanya perubahan kalender, tetapi bagi klub profesional itu adalah mimpi buruk.
Karena sepak bola modern membutuhkan kepastian. Pelatih membutuhkan program, pemain membutuhkan jadwal, sponsor membutuhkan perencanaan, investor membutuhkan kepastian. Bandingkan dengan Thailand atau Jepang. Jadwal mereka sudah tersusun jauh sebelum musim dimulai. Semua pihak tahu apa yang harus dilakukan. Sedangkan di Indonesia, ketidakpastian masih terlalu sering menjadi bagian dari kompetisi. Dan ketidakpastian adalah musuh terbesar profesionalisme. Sekarang mari bicara soal masa depan, yaitu pemain muda. Liga yang besar tidak dibangun oleh transfer mahal. Liga yang besar dibangun oleh akademi. Lihat Jepang, lihat Korea Selatan, lihat Thailand. Mereka terus menghasilkan generasi baru. Setiap tahun muncul talenta baru. Setiap tahun muncul pemain yang siap menggantikan generasi lama. Sementara di Indonesia, banyak klub masih lebih memilih jalan cepat. Membeli pemain jadi, mendatangkan pemain asing, mengandalkan pemain senior. Akibatnya, kesempatan pemain muda sering terbatas. Padahal Indonesia memiliki populasi lebih dari 280 juta jiwa. Potensi bakatnya luar biasa besar. Ironisnya, negara dengan talenta melimpah justru belum memiliki sistem pembinaan yang benar-benar optimal. Menurut kalian, apa faktor terbesar yang membuat Liga Indonesia masih tertinggal dari Thailand dan beberapa negara ASEAN lainnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan sepak bola menarik lainnya. Saya Asmara Soccer Bro, sampai jumpa di video berikutnya.